Iya. Kita akan mendengarkan uraian tentang yang negatif ini nih. Disikapi yang secara negatif. Biasanya pemikiran-pemikiran orang tua atau pendapat mereka tentang pubertas dini ini apa sih Mbak yang paling umum? Tidak hanya orang tua Teh, tapi juga si anaknya. Pertama dia ada perasaan insecure, terutama bila mana anak-anak itu belum dapat ya, tapi teman-temanku udah nih Ya, gitu kan. Itu satu hal. Jadi atau kebalikannya, teman-teman belum, aku udah gitu ya. Kalau itu juga anak saya yang pertama tadi, karena temennya di pesantren semuanya sudah dapat, kok dia belum dapat? Karena kalau pesantren kan semuanya putri semua jadi tahu gitu. Yang sudah juga mengalami suatu hal yang disebut dengan keresahan juga gitu ya. Terus bertanya-tanya juga, terus jadi tidak aman, tidak nyaman karena saya sudah dapat tapi pengetahuannya kurang. Orang tua pun kurang memberikan mohon maaf seks edukasi dini gitu ya. Artinya mentor keputrian, mentor keputraan itu juga kurang. Itu terus, yang kadang-kadang mohon maaf saya sela sedikit karena sering orang berpikir peyoratif atau negative thinking terhadap sex education. Padahal sex education itu dikiranya porno, dikiranya jorok, padahal salah satu sex education adalah pembekalan yang cukup kepada seseorang dalam tahap perkembangannya. Ya. Pengetahuan perkembangan reproduksi. Betul, bahkan nanti kaitan health reproduction itu, kesehatan reproduksi itu diperlukan bagi siapapun. Dan itu ada di dalam Quran, ada dalam hadis, ada tentang itu semuanya. Lalu terus, Mbak, tadi insecure. Ya, bagi yang sudah mengalami, yang belum dia merasa insecure, dia bertanya-tanya kapan gitu. Karena kan ini kayak apa? Kalau stres tuh model strain gitu ya, strain yang stres yang strain bahwa dia menunggu-nunggu. Yang kedua, yang bila sudah mengalami mereka merasa ya nggak pede juga loh gitu. Terutama mohon maaf bila terjadi perubahan-perubahan sekunder. Buah dada, pinggul melebar dan sebagainya semakin tinggi kan cepet tuh kalau pubertas tuh dia tingginya cepet dan biasanya menjadi bahan olok-olokan justru malah gitu. Itu kan yang sebetulnya menjadi bahan bulian. Nah, itu yang akhirnya malah justru menimbulkan dampak yang lebih panjang Teh, yaitu perasaan rendah diri dan mungkin mengurangi bahkan membuat citra diri jadi negatif gitu. Akhirnya buntut-buntutnya prestasi di sekolah menjadi terpengaruh gitu ya. Oke. Nah, kalau berbicara soal pemikiran-pemikiran yang negatif ini kan dari sang anak ya, dari sisi sang anak. Dari sisi orang tua seperti apa sih terkait dengan pubertas dini ini? Saya akan langsung panggilkan seorang artis yang juga memiliki putri yang saat ini sudah berangkat usia puber kalau menurut saya. Kita langsung panggilkan saja tamu saya hari ini, Natali Salah. Nah, semuanya hai. Emang kalian kuning-kuning manis ya? Dia mau bilang dirinya kuning juga. Cara nggak langsung. Bicara soal putri. Nafida ini kan usianya sekarang? Nadifa Maurin lahir 2001. Berarti 15 tahun ya? Sekarang 15 tahun. Berarti sudah mengalami masa pubertas dan secara normal ya? Sendiri udah puber kan? Udah. Ya justru kayak gitu kan, jadi anakku yang puber. Iya jadi memang anakku yang puber, nah kalau kelakuannya mamanya kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Kelakuan jadi mama tapi yang ngalami anaknya. Iya gitu aja. Nah, itu pusing tuh, bapaknya yang pusing tuh ngadepinnya. Nah usia berapa pada saat itu mendapatkan menstruasi? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Dia kan? Oke. Ini berarti masih 12, pas di puncak kalau perempuan kan. Oh, jadi masih tergantung masih kategori normal. Itunya pas di puncak sono. Itu pusat Bogor ya. Oke, susah memang kalau bicara sama Akbar itu harus filosofi tinggi ya. Kalau saya di 11 waktu itu kalau nggak salah. Umur 11. Saya ingat waktu itu mimpi ya. Mimpi ini di kanan kiri saya ini wanita-wanita cantik gitu. Tapi waktu itu sedih saya. Kenapa? Karena di mimpi itu saya juga jadi wanita cantik itu. Kalau masalah kanan kiri cantik saya nggak usah mimpi. Sekarang pun juga ngalamin. Alhamdulillah. Nah, saya puber juga sih soalnya. Ini puber yang keberapa? Dihitung dulu deh. Bicara soal menghadapi pubertas pada saat itu anak saya juga kelas 6 SD. Jadi di akhir mau naik kelas 1 gitu lah, mau lulusan gitu terus kemudian dapat. Gimana sih ngadepin anak pada saat itu?
waktu sebelum dapet kitanya malah yang kayak Udah ngasih tahu. ngasih taunya kayak terlalu over gitu. Takutnya nih anak kita kayak teman-teman aku yang dulu-dulu ya, sampai di rumah pingsan, guling-guling gitu kan. Jadi sebelumnya cerita, "Kakak nanti pokoknya kalau datang bulan, Kakak gak usah panik." Bla 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 bla. Ternyata Yang panik ibunya. Iya, jadi akunya yang panik. Ntar kalau misalnya ini dan gak usah, jangan malu-malu buat gini gitu-gitu. Nggak tahu pas dia ngalamin cuman gini, "Enggak lah, Kak, yuk Kakak sholat." "Enggak lah, makan aku lagi halangan." Terus dia gitu, "Kapan?" "Ya tadi." Terus dia dengan santainya aku gitu. Dia sedangkan dia yang Tenang. ini kenapa sih gitu, tenang aja. Nah, ini kan gitu. biasanya orang tua memang memang. Emang. Masa puber Ngomongnya begitu. mau Masa puber ya. ini ya. Jadi maaf. Betul. Orang tua ini kan memang selalu Iya. paniknya ada ya. Saya Iya, juga betul. kemudian menjadi banyak ujangan-ujangan tambahan Iya, gitu ya. gitu-gitu. Apakah ini juga Mostly memang pemikiran nggak negatif boleh yang pacaran muncul? loh. Ah, Iya. Pemikiran negatif yang Tapi yang saya akan pernah muncul ngalamin pertama. juga yang shock seperti itu karena teman saya waktu SMP waktu itu dia panik banget dan merasa karena tiba-tiba ada bercak merah yang diketahui oleh teman-temannya. Itu dan dia ternyata kasihan. tidak siap dengan itu karena biasanya dapatnya di sekolah kan dia Iya, dan betul. saya usia SMP saya zaman tempo dulu saya kan sudah tua saya. Itu ingat nyadar. betul. Nyadar. Aduh. Ya sama kalau aku aja tua apalagi dirimu juga. Iya, saya mah purbakala Iya. dong. Itu host saya sejak zaman tempo dulu. Iya, benar-benar. Gimana? Awet muda. Oke, jadi Ah. ini kegalauan apa bukan kegalauan? Kepanikan orang tua ini adalah wujud daripada tadi Iya, pemikiran-pemikiran iya. negatif yang muncul. Gitu. Ya menyambung sedikit soal reaksi negatif dari orang tua tuh lucunya dan sayangnya lebih kepada hal-hal yang sebetulnya justru tidak dipikirkan oleh anak-anak. Satu, nggak boleh pacaran ya, Iya. kamu udah gede gini-gini. Apa hubungannya Kita- gitu ya? Ya kita lebih baik dikembalikan ke agamanya Pak Ustadz, lebih kepada kamu sekarang sudah akil balik loh gitu, berarti sholatnya udah nggak boleh bolong-bolong ya kan, gini. oke. Lebih baik sih dikembalikan kepada Oke. dan hadis-hadis. Soalnya malah akan menambah hubungan. Kalau kita kan berpikir kita udah jauh gitu barangkali ya. Udah gak boleh pacaran, nanti gak boleh berduaan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh nanti bisa begini. Nanti. Padahal kemampuan anak untuk berpikir tentang apa yang kita sampaikan itu belum nyampe gitu. Betul Kak Desi. Jadi Jadi ini jadi malah nanya jadinya. Jadi sebenarnya gini, yang harus dipahami adalah yang namanya pubertas itu kan perubahan hormonal dengan cepat, termasuk hormonal yang berkaitan dengan hal seksual. Iya. Jadi perkembangan testis kan, Iya. dan mohon maaf penis. Kalau yang laki-laki. Ini kita bicara ilmiah ya, dan perempuan itu kan indung telur dan mohon maaf vagina Iya. gitu ya. Nah terus jadi untuk perempuan misalnya progesteron itu sebenarnya merangsang lebih feminim, lebih mudah menangis, Betul. lebih mudah menarik diri, Jadi berpikir sensitif negatif, apalagi menjelang mens Mens yang datang. disebut dengan Parah. PMS. PMS. Ya. Iya. Jadi Itu kalau anak saya semakin bilangnya ini baper-baper katanya. baper, udah makin baper. Nah, jadi sebetulnya tidak bisa kita hindari sebagai orang tua bahwa sebetulnya anak itu akan mencari loh gitu ketertarikan gitu Oke. dengan lawan, tetap ada walaupun dia sembunyikan tetap ada. Jadi lebih baik daripada disembunyikan, daripada kita sebagai orang tua nggak tahu apa yang terjadi dalam diri anak kita, lebih baik kita cari tahu dan mengencourage dan memberikan tadi seperti Pak Ustadz bilang, memberikan pemahaman tentang ya bukan seks edukasi ya, mentor keputrian. Jadi Oke. sebenarnya gini, kalaupun pacaran, kasar kata oke lah, ternyata kita menemukan anak kita menyukai lawan jenisnya, teman sekelasnya, teman sebangkunya. Itu Kita nggak malah aman daripada sejenis. Itu jadi masalah. iya, betul. Terus, Iya. karena ada pertanyaan yang saya ingin Iya. tanyakan kaitan dengan Ani. Tapi setelah yang satu Mas ini ya Said. Wi ya, Oke lah. boleh ya, tetap kita akan lanjutkan bersama kami di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.